Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu dalam Kopisnu, kajian dan obrolan perihal Islam ikat bersama teman-teman Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama PAD Serono. Oke, dalam kajian kita pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yang cukup viral pada akhir-akhir ini. Ya, apakah itu? Viralnya melebihi viralnya kasusnya Sambo, yaitu antara pesulap merah dengan Gus Udin. Maka tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah ilmu hikmah dan perdukunan dalam perspektif Islam, sains, politik, dan sosial. Masih bersama kami di Kopisnu, kajian dan obrolan perihal Islam bersama Isnu Srono. Bersama kami pada malam hari ini teman-teman sahabat-sahabat dari Isnu. Pertama ada Ketua PAD Isnu kita, Bapak Muhammad Samsudin SPD. Selamat malam. Selamat malam. Ya, beliau nanti akan mengupas bagaimana perspektif ilmu hikmah dan perdukunan ini dalam perspektifnya politik, ilmu politik. Kemudian yang kedua sahabat kita dari Ketua Bidang religi, keagamaan ya, Ketua Bidang Keagamaan PAD Isnu Srono, Bapak Muhammad Abdul Syukur SPDI, yang akan mengkaji dalam perspektif Islam. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Terus kemudian yang ketiga sahabat kita ngobrol kita pada malam hari ini, sahabat kita yang pada malam hari ini sebagai tuan rumahnya sebenarnya ya, karena ini bagian dari kajian riset. Beliau adalah Kepala Bidang Riset Isnu PAD Isnu Srono, yakni Bapak Ali. Bapak Ali yang akan mengkaji ilmu hikmah dan perdukunan dalam kacamata atau bidang ilmu sains dan teknologi. Masih bersama kami Kopisnu PAD Serono, kajian dan obrolan perihal Islam Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Oke, langsung sahabat-sahabat. Nah, ini fenomena yang sangat viral sekali pada akhir-akhir ini. Nah, ini sudah akan kita bahas bagaimana sebenarnya tanggapan dari teman-teman Isnu Srono ini tentang masalah perdukunan. Jadi yang kita bahas pertama adalah tentang perdukunan. Nanti kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang ilmu hikmahnya. Jadi perdukunan secara bidang sains atau menurut bidang sains, kacamata ilmu sains, ilmu pengetahuan itu seperti apa, Pak Ali? Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi seperti ini. Kalau dalam sains itu adalah sesuatu yang harus masuk akal. Jadi kalau di luar akal, makanya tidak masuk ke dalam sains. Nah, fenomena dukun Pak Samsudin, Gus Samsudin ini kalau menurut saya pribadi, yang saya mau pribadi saya sendiri, ini seperti ini. Ketika orang itu melakukan misal perdukunan, ini hanyalah sebuah psikologi saja. Misal dikasih doa mantra atau jimat agar sembuh. Nah, ini agar memberikan sugesti kepada orang atau pasien agar sembuh. Jadi ketika kita sudah tersugesti, itulah kekuatan manusia, kekuatan alami manusia yang sangat luar biasa. Kita sebenarnya sebagai manusia itu bisa menghipnotis kita sendiri, sebenarnya bisa. Contohnya, kalian coba lebih mudah itu kalau kita rasa ngantuk, kita pikirkan mukul terus, itu otomatis tangan kita akan memukul. Nah, seperti itulah prinsip dari perdukunan. Dari dukun itu dukun itu kan memberikan jimat, memberikan mantra, memberikan macam-macam.
itu sebenarnya hanya untuk sugesti, untuk hal-hal yang nyeleneh mungkin ada, tapi bagi saya dari sudut pandang saya itu enggak masuk. Jadi yang membuat bisa itu adalah sugestinya ini, dari pemikirannya saja. Nah, itu dari sisi saya. Ya. Jadi kesimpulan dari perspektif pandangan ilmu sains itu bahwa dukun itu sebenarnya adalah sugesti. Ya, mensugesti pasien. Mensugesti pasien sehingga seolah-olah ada sesuatu yang berimpact pada pasien tersebut. Oke, itu adalah pandangan dari kajian dari bidang sains. Nah, dalam perspektif Islam itu dukun itu seperti apa? Kalau kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun itu diartikan adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi dalam kurung mantra, guna-guna dan sebagainya. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, dukun itu seperti apa? Iya. Nah, terima kasih. Artinya dukun pandangannya kan luas, ya kan? Bisa dukun bayi, bisa dukun pijat, ya kan? Itu kan dukun. Kalau menurut Bang Ali tadi, itu kan tidak tidak istilahnya hanya satu yang ditujukan, hanya istilahnya tidak sesuai atau tidak masuk akal. Ya, sedangkan kalau dukun pijat, katanya kalau KBBI itu yang bisa menyembuhkan orang yang keju-keju linu, kesel, dipijitkan sembuh. Nah, itu kan termasuk juga dukun. Apakah dukun pijat itu dilarang? Kan tidak kan? Nah, dalam pandangan agama, dukun yang dilarang itu adalah dukun yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Artinya bisa mensyirikkan, keluar dari agama Islam, bisa murtad karena dia menuhankan sesuatu atau benda seperti jimat, itu tadilah yang tidak diperbolehkan oleh pandangan Islam. Nah, jimat-jimat itu dia mendewakan atau menuhankan. Kalau tidak lantaran jimat ini saya tidak bisa sembuh, tidak lantaran jimat ini saya tidak bisa sehat di sana. Nah, itu yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Tuh, kalau menurut pandangan saya tentang dukun mengenai berkaitan dengan Islam. Oke, terima kasih tanggapan dari Bapak Syukur. Bagaimana kajian atau pandangan agama Islam tentang dukun? Di dukun tadi ada pembagiannya, ada pembagiannya. Ya, terima kasih dari Pak Syukur untuk sambutan awalnya. Untuk selanjutnya kita dengarkan juga bagaimana dukun ini, eksistensi dukun, ya, kenapa kok muncul dukun-dukun dan sekarang itu fenomenanya kok marak sekali tentang perdukunan. Ini tentunya ada kaitannya juga dengan bagaimana ya, dengan sosial masyarakat. Nah, sosial masyarakat itu tentunya berkaitan dengan politik. Nah, kita dengarkan sekarang dari Bapak Samsudin untuk memberikan pandangannya tentang perdukunan itu dilihat dari kacamata politik yang ada di Indonesia, khususnya di Banyuwangi. Monggo Pak Samsudin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lanjut dari apa yang disampaikan oleh sahabat Ali atau Pak Ali sama Pak Suko tadi terkait dengan pemaparannya dari segi politik yang kita pahami. Apabila politik itu berarti kepentingan ya, jadi bukan politik praktis atau yang lain. Kita dari segi politik, apabila itu adalah kepentingan, maka keberadaan dukun itu sendiri sudah dari zaman dahulu. Bahkan kita melihat TV kolosal itu pun sudah banyak dukun atau sebut dengan tabib atau seterusnya apabila mengacu pada KBBI, apabila dukun itu yang menyembuhkan, memberi obat dan lain-lain. Kalau dari kami pahami segi politiknya adalah itu terjadi memang sebab akibatnya dari masyarakat itu sendiri ya. Contoh misalkan karena ekonomi sulit ya, orang yang merasa terjadi masalah dengan tubuhnya itu lebih memilih alternatif daripada medis. Itu sangat kita juga, misalkan di sekitar kita orang badannya nggak enak, dia masih akan memilih ke dukun pijat, minta urut daripada ke medis minta suntik.
Baru kalau mungkin dengan dua cara nggak bisa, baru pilihan terakhir itu biasanya rumah sakit ke sains. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila dukun itu diartikan hal-hal yang negatif, itu juga bisa jadi karena memang konotasinya seperti itu. Namun kalau memang dilihat dari segi sains, itu apakah realitanya sama apa tidak, ini sulit dibuktikan, terkecuali bagi orang yang pernah mengalaminya. Memang banyak sekali orang sekarang ramai, saya juga heran pada saat adanya pesulap merah sempat viral kemarin. Apakah ini memang ditujukan kepada Gus Udin atau lantaran itu untuk memukul yang lain, kita nggak paham juga. Namun dari perspektif kita yang kita pahami adalah masyarakat Indonesia itu kecenderungan memang cari hal-hal yang lebih praktis. Ciri khasnya orang Nusantara seperti itu yang dipahami, cari yang lebih praktis, lebih mudah, lebih efisien, bahkan lebih murah. Nah, lantaran itu baru mereka mendatangi rumah yang disebut dengan ustadz atau dukun atau paranormal atau sejenisnya yang dianggap tokoh itu memiliki kelebihan tertentu, baik itu dari segi karomah atau segi sugesti atau segi keterampilan yang dimiliki dengan akreditasi tertentu. Maksud kami adalah dari kasus ini yang ingin kita bedah dari perspektif awal adalah apakah iya kepentingannya ini hanya memang ditujukan untuk orang-orang yang kurang profesional dalam hal penanganannya, atau memang untuk hal lain, karena memang dari perkembangannya sekarang sudah mulai melebar, Pak Uda. Iya, betul. Mulai melebarnya dari yang awalnya mungkin sekedar tulis, sekarang sampai lari ke kitab-kitab salah satu civil society, katakanlah NU mungkin yang dikaji oleh NU. Salah satunya adalah kitab hikmah. Dan ini juga menyeret ke beberapa organisasi yang lain. Maksudnya adalah dari sini kita mulai menangkap alurnya ini apakah memang benar-benar natural terjadi atau sudah ada by design-nya. Dan tujuannya apa? Ini nanti yang perlu kita bahas. Oke, terima kasih. Nah, kita tunggu aja nanti ya. Jangan terlalu tergesa-gesa. Oh, siap. Oke, terima kasih. Tadi sudah diberikan gambaran oleh Bapak Samsudin, ya. Sama-sama Samsudin tapi beda orang ya. Pak Haji kita, ya. Saya bukan dukun. Bahwa sekarang dunia perdukunan itu mulai diseret-seret ke ranah ilmu hikmah, ya. Padahal kita tahu dari internal kita sendiri sebagai warga Nahdien bahwa kita adalah golongan orang-orang yang percaya dengan adanya ilmu hikmah tersebut. Bahkan kitab-kitab banyak diajarkan di pesantren-pesantren. Ada contohnya Al-Awqaf, kemudian Santantul Ma'arif dan lain sebagainya, dan teman-temannya itu ilmu hikmah. Ya, dan banyak sekali. Nah, ini sekarang itu fenomenanya seperti mau diseret-seret bahwa ilmu hikmah itu ya dukun. Nah ini makanya kita dari Ismus Rono itu harus punya pandangan ini, karena arahnya itu seperti mau diseret-seret bahwa ilmu hikmah itu adalah dukun, ilmu dukun. Padahal kita tahu kan dari kecil sudah kita dibentengi oleh para guru-guru kita, dukun itu sudah jelas haram, kan seperti itu. Bahkan banyak hadis juga yang mengatakan bahwa percaya dukun itu berapa 40 hari ya, 40 hari tidak diterima seperti itu. Nah seperti itu. Makanya ilmu hikmah kita ini dari kalangan pesantren mau diseret-seret nih. Ini fenomena Pak Ali ya. Pak Ali dari pandangannya yang tadi sugesti, kalau mengkaji ilmu hikmah itu seperti apa? Kan ini mau diseret ke dukun. Kita kan tentunya nggak mau kan ilmu hikmah kita itu di syarat-syarat disamakan bahwa itu adalah ilmu perdukunan. Dari sains itu tentang ilmu hikmah yang sudah dengan pelajari, tentunya sudah ya beberapa kan ilmu hikmah yang pernah dengan kaji di pesantren itu seperti apa perspektif sainsnya? Kalau ilmu hikmah di sini sebenarnya saya belum ada gambaran hikmah itu seperti Kalau Pak Samsul Ma'arif ya kayak misalkan kita baca Yasin itu nanti akan seperti apa, baca Bismillah berapa kali. Kalau kita lihat di kitab-kitab itu seperti itu. Jadi ada apa ya? Ada amalan-amalan yang amalan itu nanti bisa menyebabkan apa dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh dari ilmu hikmah. Kalau dari sudut pandang saya yang sudah saya utarakan tadi, semisal kita mengamalkan surat Yasin, surat
membaca ini Makanya nanti bisa kaya gitu ya. Ini kalau sudah mengarah Kita kaya gitu ya. ya. Kalau sudah mengarah ke hadis nanti saya nggak mau komentar, nggak bisa komentar. Saya nggak berani, soalnya ini berurusan dengan agama soalnya. Tapi kalau masalah jimat, kalau jimat kita jangan ngarah raja. Nah, kalau aku kan saya nggak berani, soalnya nanti berurusan sama orang Islam seluruh dunia ini kan saya nggak berani. Tapi kalau raja ini masih ada yang menentang, ada yang enggak ya. Saya ke raja saja. Jadi seperti ini, ketika ada raja, seseorang membuat raja agar ini nanti selamat. Nah, ini yang seperti saya katakan tadi itu merupakan suatu sugesti untuk orang agar percaya diri. Ketika kamu bawa tulisan ini agar nanti kamu selamat. Nah, di dalam pikiran itu sudah nggak ada hal-hal macam nanti ada penjahat atau ini. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Pikiran itu sangat berpengaruh. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita nyetir sepeda motor, tapi yang sudah menikah itu misal yang sudah menikah itu habis tengkar sama istrinya misalnya, kita naik kendaraan, kita berpikir kita akan berjalan naik sepeda motor itu akan berpengaruh tengkaran yang ada di rumah itu. Nanti konsentrasi naik kendaraan itu juga berpengaruh. Nah, jadi ilmu itu pun kayak ilmu hikmah itu tujuannya adalah kenapa kok diciptakan atau dikalangan itu salah satunya adalah untuk mensugesti agar terjadi stimulus yang semangat gitu ya. Agar menurut saya agar diri ini lebih pede, lebih pede. Dikasih pengasihan ini agar pengasihan. Nah, dengan pedenya mengutarakan cinta kepada orang yang tidak baik juga bisa. Ya, begini. Nah, ada tambahan juga ini. Oh iya, mau. Tambahan ini. Nah, kalau di sains itu juga sebenarnya ada ada trial and error. Istilahnya trial and error, ada sesuatu kelaziman, suatu kebiasaan. Misal ketika hari Rabu turun hujan. Nah, itu bisa dicatat walaupun kita belum menganalisa apa penyebabnya, tapi di dunia statistik ini biasanya digunakan prediksi digunakan untuk prediksi mencatat kebiasaan seperti gerhana bulan itu sebenarnya kan mencatat kebiasaan setiap seperti ini akan terjadi gerhana bulan. Nah, pada sains itu yang saya ketahui biasanya timbul dari kebiasaan dulu. Dari kebiasaan ini kemudian dianalisa. Nah, seperti itu kalau sudut pandang saya. Nah, bisa saja ilmu hikmah itu merupakan suatu kebiasaan yang belum ditemukan, belum dianalisis oleh sains. Suatu saat mungkin bisa dianalisis tentang masalah ilmu hikmah ini. Tapi untuk saat ini mungkin masih belum. Nah, itu datanya. Ada belum bisa dianalisis, tetapi kebiasaan itu bisa dicatat. Seperti itu. PR dari sains gitu ya. Sebagai warga Nahdien ya, yang para pendahulu kita gentol dengan ilmu hikmah. Ini tugas dari kita sebagai Isnu Srono harus punya pandangan tentang itu. Bagaimana perspektif ilmu hikmah dikaji dalam kacamata sains gitu ya. Ini PR kita bagus. Nah, sekarang kita kembali ke Pak Syukur gini Pak. Tadi disampaikan oleh Mas Ali bahwa sebenarnya itu muncul dari sugesti-sugesti atau muncul dari hal-hal yang dari dalam diri ketika ada hal-hal seperti raja dan lain sebagainya, itu timbul semangat, kepercayaan diri. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana menurut perspektif agama Islam? Menurut perspektif Islam itu sesuatu yang seperti itu, penyemangat diri karena ada sesuatu, itu bagaimana? Apakah itu sah-sah saja atau Islam tidak pandangan dalam kajian kitab-kitab Islam? Monggo. Kalau memang ya terima kasih. Kalau
memang itu merupakan sugesti. Dimana orang sakit, misalnya contohnya orang sakit ya. Orang sakit itu kalau disugesti akan meringankan beban pikirannya. Akhirnya kalau sugesti itu muncul pada dirinya, oh kalau saya gini insya Allah kita sembuh, itu tidak masalah. Sugesti itu bisa sah-sah saja menurut pandangan Islam. Saya kembalikan kepada dukun atau kitab Al-Faq dan Samsul Ma'arif tadi. Ya. Jangan disamakan itu dengan dukun, Pak. Tidak, maksud saya gini. Kalau kitab itu kan kalau dari pandangan Nahdlatul Ulama itu kan sudah ada dari Ijma Taklid dan Nasr itu adalah merupakan orang-orang yang mengkaji, meneliti, mentelaah kitab-kitab tersebut. Jadi kalau memang di dalam viralnya dukun menyeret kitab itu, saya tidak setuju sekali itu. Kan ada yang mengharamkan, saya tidak setuju sekali. Berarti dia menentang orang-orang salafus saleh yang terdahulu. Itu. Nah, jadi dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu kan ada lembaga Lajnah Taklid wan Nasr, itu tugasnya adalah mentelaah, meneliti kitab-kitab atau susunan-susunan buku-buku yang ada di Indonesia. Nah, itu. Nah, itu kalau menyimpang rel dari Islam mesti sudah dibuang, Pak. Sejak dahulu. Nah, ternyata dikaji oleh di pondok-pondok pesantren. Berarti kan tidak ada masalah kan itu. Gitu loh. Siap. Oke, terima kasih. Ya, ini ada gambaran ya. Nah, sekarang tentang perspektif ilmu hikmah yang kemudian diseret-seret dengan dukun, ya. Akhirnya kemudian ada kelompok-kelompok, bahkan kelompok-kelompok ya. Akhirnya menyeret-nyeret itu dan seolah-olah itu kan nanti kan ada penyudutan ya, semoga saja memang tidak ya, ada penyudutan ya, bahwa ilmu hikmah itu ya adalah ilmu perdukunan ya. Kita tahu kemarin juga ada di beberapa media mungkin bahwa ada beberapa pengurus BPN itu yang juga berkomentar tentang masalah kasusnya Ustadz Samsudin ya, juga ada teguran keras bahwa jangan membawa-bawa Nahdlatul Ulama terhadap kasusnya beliau karena tidak sama. Kemudian jangan juga membawa-bawa kitab hikmah tersebut ya, karena itu nanti ada ruang kajian yang sendiri ya, perlu ada kajian khusus. Nah, terus dalam perspektif masyarakat ya, dalam perspektif masyarakat pandangan Bapak Samsudin ini, penyeret-nyeretan itu seperti apa yang kaji itu? Gini ya, kita kan perlu pahami personalnya dulu ya. Jadi yang terkait ini kan satu Gus Samsudin tadi, Gus Udin, yang kedua yang menyeret, terus yang ketiga dari kasus ini akhirnya kita memetakan kira-kira arahnya kemana. Dan ini kan masih bergulir terus proses ini kan belum fix, belum selesai, meskipun cukup sedikit mereda ya. Yang pertama dari Gus Samsudin tadi, apakah beliau ini memang secara personal sudah mumpuni terkait ilmu hikmah yang dikatakan tadi, atau itu hanya sebagai alasan? Itu yang tahu kan personalnya dan juga perlu dibuktikan. Yang kedua, kalaupun iya ya alhamdulillah yang dikatakan sesuai dengan yang dilakukan, kalaupun tidak, bisa jadi apa yang terjadi sekarang itu adalah hukum kausalitas ya, atau kita sebut dengan hukum sebab akibat lah. Mungkin dulu melakukan apa, akhirnya sekarang memanen hasilnya seperti itu. Misalkan dulu bagus, baik, pasti kembalinya kepada kebaikan. Mungkin dulu memang ada hal yang di luar teknis, akhirnya sekarang menjadi buah malakama kepada beliaunya sendiri. Nah, perspektif yang kedua adalah orang yang mencoba masuk ke arah sini. Dari segi pemahaman kita adalah yang pertama adanya Gus Samsudin, yang kedua muncul aktor baru yang namanya Sejajar Sulap Merah tadi, dengan membawa kelemahan-kelemahan Gus Samsudin atau entah itu bentuknya apa. Dan yang ketiga muncul orang baru lagi. Ini kan yang jadi pertanyaan yang mengharapkan tadi. Muncul orang baru, figur baru. Pada saat ini hanya terjadi pada pesulap merah sama Gus Samsudin, mungkin hal ini nggak akan jadi lebih lebar. Yang jadi lebar adalah muncul pihak ketiga yang saya dapat dari
salah satu website itu adalah orang tersebut itu kakaknya dari pesulap merah. Entah benar apa tidak, ini websitenya nanti ada di hwni.org.id nggak salah. Itu si pihak ketiga tadi ternyata kakaknya pesulap merah dan memakai baju ormas tertentu. Nah, kita nggak akan sebut namanya lah. Pakai ormas tertentu. Ini yang menjadi pemetik awal permasalahan ini jadi besar, sehingga seakan-akan ini dengan kelompoknya tertentu memusuhi yang banyak kekurangan dengan kelompok tertentu, kan seperti itu. Endingnya adalah untuk teknis sekarang mungkin sudah sepi, maksudnya sudah nggak jadi topik bahasan. Yang justru jadi topik bahasan adalah pada saat pihak ketiga atau kakaknya dari pesulap merah mengharamkan mempelajari kitab-kitab yang disebutkan tadi. Akhirnya orang yang mempelajari itu mempertanyakan ulang apa kapasitas dari pihak ketiga ini sampai berani mengharamkan. Pada saat beliau mengutip salah satu kalimat dari kitab itu menyebutkan bahwa sihir itu haram. Yang jadi pertanyaan, apakah iya Gus Samsudin itu melakukan sihir? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat beliau mengatakan harusnya beliau juga aktif benar, tidak hanya sepihak yang dikatakan, bahwa di situ juga ada disebutkan dalam kitabnya sulap itu juga haram, termasuk permainan kecepatan tangan itu juga haram. Bukan berarti sulap itu untuk happy, untuk hiburan, itu kan pandangannya pribadi. Tapi bagi di dalam kitab hikmah itu sulap itu juga haram selain sihir. Nah, pada saat ini dikalkulasikan, akhirnya menjadi kesimpulan. Ini proses ini memang benar natural apa adanya, hanya dengan alasan agar semua orang tidak terpengaruh dengan dukun palsu atau sejenisnya, atau memang ada agenda besar yang disetting untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu dengan mempelajari kitab-kitab yang dipelajari oleh pihak tertentu. Nah, karena pada saat ini sudah ke arah sana, kami yakin persoalan ini akan jadi besar. Hanya saja yang jadi problem adalah pada saat proses ini besar, yang jadi masalahnya adalah bukan pada ending akhir, tapi pada saat proses. Karena masyarakat Indonesia itu apabila ada kegiatan yang booming itu akan lebih dulu menghakimi seseorang daripada mengadili. Mengadili kita tahu agar satu sesuai porsi, diadil. Tapi kalau menghakimi itu apa kata hakim? Nah, akhirnya orang akan saling bertengkar, saling bermusuhan, dan bisa jadi orang-orang yang awalnya tidak tahu dan nggak tahu apa-apa tentang Samsudin, dia akan memvonis Samsudin itu seperti ini. Nah, pada saat rumah besar itu ramai, padahal meskipun Samsudin kan tidak membawa ormas tertentu, kan dia secara pribadi kan, pribadi dengan kelompok atau padepokannya, tapi endingnya yang membawa adalah sesama satu organisasi bertengkar, akhirnya pihak luar yang tepuk tangan. Nah, ini yang jadi kendala, sehingga perlu dicarikan solusi. Salah satunya adalah pencerdasan apa muatan-muatan yang perlu diurai dari kejadian ini. Terlepas dari teknis apa itu ilmu hikmah, apa itu sugesti menurut saya, dan apa itu kegiatan ini meliputi dari pengetahuan agama, sehingga perlu diuraikan lah. Kalau akan teruraikan akan menemukan sebuah kesimpulan, sehingga apa yang perlu kita lakukan gitu, Alda. Terima kasih. Ya, ada hebat sekali ya. Nah, sekarang dari Mas Ali sendiri, ini fenomena seperti ini bagaimana? Ini karena ada pandangan ini nanti bisa nggak sehat, ada yang tepuk tangan dan lain sebagainya. Maka dari itu Wisnu harus punya pandangan yang jelas untuk meredakan, untuk menengahi, untuk memberikan warna tersendiri tentang kasus ini. Monggo, Pak Ali. Ya, kalau dari pernyataannya Pak Samsudin tadi ya, kalau masyarakat itu mencari yang efektif, nah di Indonesia itu juga mencari yang murah. Yang tadi nyari yang murah, kalau yang ke dokter itu mahal. Nah itu masalahnya. Kalau pribadi saya sendiri sih nyari yang logis-logis saja. Masalahnya kalau nyari yang logis ini, yang logis yang sebelah mana ini? Kalau logis dari segi pengetahuan, maksudnya hal-hal yang goib ini nggak dipakai, nyari yang logis berarti kan ke dokter. Tapi logika yang orang Indonesia itu miskin itu juga logis.
nyari yang murah ini juga logis. Nah ini tinggal pilih logis yang mana. Jadi tugas Ya dilema juga sebenarnya. Jadi tugas teman-teman di sini juga ya. Jadi bagaimana mencerdaskan masyarakat nanti untuk lebih berpikir secara logis gitu ya. Nah, bukan itu Pak. Gini, ini kan dari sudut pandang saya. Oh, Saya iya. sebagai background orang sains. Jadi saya pemikirannya ya sains. Jadi dalam hal-hal ilmu yang goib itu nggak masuk di dalam pikiran saya. Walaupun saya yakin ada, soalnya memang agama kan ada kan. Tetapi dalam hal pikiran saya itu masih Belum nyambung, ya. belum nyambung. Oke. Jadi, ini cukup menarik ya. Kalau tadi Pak Ali menanggapi saya secara politik kepentingan, ya, karena memang mau nggak mau sama tanya aja kepada tetangga, saudara, bahkan dia akan lebih memilih murah, hemat, sembuh, ya kan? Yakin sudah. Dia akan titik awalnya ke sana. Baru kalau sudah pilihan terakhir nggak ada, baru cari yang mungkin lebih dikategorikan rumah sakit atau sejenisnya. Meskipun kita kalau bisa yang logis ya. Padahal kita milih yang mana itu juga logis juga. Hanya saja yang jadi kendala gini Pak, antara sains dengan hikmah tadi ya. Apabila dikategorikan dengan sains itu benar, seharusnya orang yang bekerja warung kopi buka 24 jam itu harusnya lebih kaya Pak. Logikanya, karena dia bekerja penuh waktu 24 jam. Kalau kita berpikir sains secara kasar mata, orang yang kerja keras itu paling kaya, misalnya kuli itu paling kaya. Dia kerja sangat keras ya, bahkan terikat sampai menetes ya. Kalau orang pintar itu yang paling kaya, harusnya guru dosen itu paling kaya. Tapi buktinya kan juga tidak kan. Artinya gini, memang sains itu penting, tapi keyakinan itu juga tidak bisa ditinggalkan. Dari segi kepentingan adalah maksud kami, keyakinan itu di atas segalanya. Bahkan orang yang sudah terpuruk jatuh secara logika dia nggak bisa bangkit, namun dia punya keyakinan yang namanya ketekatan bulat yang tekad, itu dia pasti bisa bangkit entah dari mana datangnya. Dan hal itu memang bisa jadi dari apa yang dipelajari dari kiai atau mungkin dari misalkan dapat amalan, wes dengan membaca surat ini tekunlah, insya Allah bisa. Dan itu juga ada dasarnya. Misalkan kita ibadah di sepertiga akhir malam, itu kan jelas lah, membangun hubungan hablum minallah, kedekatan hamba kepada Sang Pencipta. Itu kalau rutin Pak, yakin lobbynya Pak Huda kepada pihak sebelah itu kalah dengan lobbynya Yang Maha Kuasa, entah lewat jalan mana. Dan itu mungkin yang kami pahami tentang ilmu-ilmu hikmah yang terkait antara wasilah, antara ikhtiar, dan hal itu juga tidak melepaskan dari sains. Akhirnya kan kita perlu menyeimbangkan antara sains sama keyakinan. Tinggal ini nanti kembalinya adalah permasalahan ini tuh diseret untuk ilmu hikmahnya ini atau ada kepentingan lain secara politiknya. Gitu. Kalau memang ada agenda-agenda tersebut ya kita harus menyadarkan minimal golongan kita Pak, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Jadi permasalahan ini dibuat seperti ini, digoreng seperti ini, nanti pada saat kita ribet sendiri-sendiri, pihak luar yang tepuk tangan. Akhirnya pada saat kita bisa menarik benang kusutnya, oh ini ternyata, karena gini lah, politik itu kan kepekaan kita membaca persirkulasi ya. Kalau kita sudah bilang politik itu bukan seudon lagi, tapi lebih pada spekulasi kita kira-kira ini mau dibawa kemana. Itu ilmu politik yang saya pelajari ya, bukan politik praktis maksudnya, itu politik kepentingan. Nah, pada saat kita sudah membawa ke arah sana, didukung dengan bukti-bukti material yang jalan, itu nanti akan menentukan sebuah kesimpulan. Gitu lah udah. Oke, ya. Saya menambah untuk pandangan Islam, Rasulullah juga pernah mengalami itu pada waktu perang Khandaq atau perang apa itu. Jadi ada salah satu sahabat yang ditutup kalau jengking. Nah, Disengat ya sengat. Ditutup, disengat kalau jengking gitu ya. Pada waktu itu. Nah, dia menyampaikan ke Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah diberi amalan yaitu membaca basmalah atau apa itu saya Pak. Insya Allah di kitab Bukhari Muslim hadisnya ada.
Nah, akhirnya disuruh untuk membaca basmalah itu berapa kali, disuruh meniupkan ke tempat yang disengat tojengin tadi, akhirnya sembuh. Nah, itu kan termasuk daripada amalan dukun kan seperti itu dah. Nah, itu. Ya, kalau itu saya nggak mau. Itu. Jelaskannya bingung nggak itu? Ya, tapi lagi-lagi kita jangan nyeret ke perdukunan ya. Ya. Jadi gini, kan biar nanti tidak ada salah tafsir dan lain sebagainya, dari teman-teman PAC Isnus Rono ini, dukun itu hukumnya apa? Coba kita langsung ke poinnya. Ya. Dukun dari kacamata PAC teman-teman, sahabat-sahabat PAC Isnus Rono ini, ya garis besarnya aja langsung dukun itu tetap bagaimana hukumnya? Makanya saya kan tak tanya, ini dukun apa yang dimaksud? Kan gitu. Saya tidak bisa memutuskan. Dukun sih, Ya, jimat itu dulu. Wes, dukun. Ya, ada 3. Dukun yang punya kodam. Yang jelas kalau dari beberapa kajian-kajian atau literasi yang pernah saya baca, bahwa dukun yang punya kodam itu sudah tidak ada semenjak Rasulullah ada kan. Terus yang kedua dukun sing apa? Meramal. Enggak, meramal. Jadi meramal sesuk apa dan lain sebagainya. Terus yang ketiga dukun apa? Nujum apa? Ya sama dia Ramal. Terus Dukun sama. ya. Untuk dukun, kalau dukun yang punya yang khodam itu juga ada 2 lah ya. Ada khodam yang berbentuk malaikat, itu kalau kata-kata dari guru-guru saya, ada khodam yang dari jin. Nah, kalau kita mengikuti jin, berarti kan kita teman jin. Nah, sedangkan jin itu juga ada 2, ada jin Islam, juga jin kafir. Nah, kalau kita mengikuti yang kafir, berarti kita akan terjerumus, ya tak? Nah, berarti hukumnya berarti haram. Nah, haram ya. Kamu mengikuti itu. Kalau yang malaikat, ya, saya sendiri kan nggak pernah tahu malaikat. Karena kalau malaikat kan istilahnya apa ya? Golongan putih lah istilahnya. Golongan putih. Kalau menurut saya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Itu. Ya. Kalau yang kedua yaitu dukun nujum, peramal, gede, jelas itu haram hukumnya. Itu Pak. Terus tujuannya sekarang orang-orang dukun itu tujuannya apa? Memberikan kebaikan ataukah memberikan kejelekan? Nah, dalam hadisnya Rasulullah saat tadi membaca dalam kitab Bulughul Maram, kullu ma'rufun sedekah. Jadi setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Itu riwayat siapa tadi ya? Anak saya atau siapa itu? Dalam kitab Bulughul Maram. Terima kasih. Pandangan yang belum memihak sana sini ya. Oke. Masih mungkin dari ketua PAC itu bagaimana nih kata-kata dukun? Karena kalau kita kita flashback ya mungkin masa-masa kecil kita dan lain sebagainya, kita kan sering dengan kata dukun itu kan sudah perspektif yang iri kan ya, bahwa dukun itu ya mesti yang berbau-bau kesyirikan dan lain sebagainya. Karena yang kita tahu kan seperti itu, dukun itu yang berbau kesyirikan, tapi kemudian kalau kiai dan lain sebagainya mereka adalah ahli-ahli hikmah kan gitu ya. Jadi biar untuk membedakan ahli hikmah dan dukun ini bagaimana? Siswa harus punya pandangan tentang itu. Apa itu disamakan atau berbeda? Secara kepentingan ya. Nama dukun atau ustadz atau kiai itu kan subjektif kan? Subjektif itu tergantung juga kita mempersonalkan itu adil apa tidak. Contoh gini, untuk dukun misalkan itu diartikan negatif, maka kita harus membuktikan apakah orang itu betul negatif atau kita karena nggak suka mengatakan orang itu dukun. Itu bisa jadi ya. Contoh misalkan Pak Ali, beliau punya ilmu hikmah, tapi beliau tidak punya musola atau masjid. Akhirnya kan beliau bukan dianggap bukan kiai atau gus karena ayahnya mungkin juga mengarahnya ke dukun maksudnya. Makanya
Padahal Pak Ali ini ahli ibadah. ahli ibadah, dulu juga alumni pondok. Dan beliau juga tahu ilmu hikmah sedikit meskipun tidak membuat padepokan. Nah nanti orang menyebutnya ini disebut kiai apa disebut dukun, itu jadi pertanyaan. Akhirnya kan timbul perspektif antara like dan dislike. Bagi orang yang suka dia akan menganggap mungkin ustadz atau dia manggil kiai atau apa, tapi bagi orang yang tidak suka personal dia akan menganggap buku dukun gitu. Kembalinya adalah tetap secara personal. Kalau orang itu mengajak tentang kebaikan itu ya bukan dukun. Kalau dukun itu pasti tentang yang tidak baik, terutama hal yang syirik. Tinggal kita yang merasa, misalkan saya datang ke rumah Ali, apakah saya diajak syirik? Apakah saya diajak tentang mendekatkan diri pada sang pencipta atau tentang ilmu-ilmu hikmah? Artinya secara pribadi saya tidak suka menjusti setiap orang dengan apa yang kita lihat tanpa kita tahu terlebih dahulu. Tanpa bukti. Karena itu nanti akan lebih kejam, lebih kejam daripada penggunaan gitu. Karena kita menghakimi seseorang tanpa seseorang itu tahu dan tanpa seseorang itu setuju dengan apa yang kita sebutkan. Contoh sekarang yang ramai sedikit aja gambarnya. Itu kebanyakan juga marak kemarin sempat ramai viral nasional namanya Perbunuh itu. Persatuan Dukun Nusantara, bukan NU, Dukun Nusantara. Itu pun sampai sekarang juga jadi perdebatan antara sisi positif dan sisi negatif. Kalau itu kan beliaunya yang mengakui, tapi kalau kita menghakimi orang lain kan nggak bisa. Kecuali orangnya masang pelang di depan asli dukun, mungkin bisa. Tapi kalau kita hanya perspektif pribadi itu tidak adil menurut saya. Demikian. Oke, terima kasih. Monggo dari kajian saya ini bagaimana untuk menanggapi tentang dukun, enggak kata-kata dukun itu. Ya, karena dari perspektif politik tadi kata-kata dukun itu kan sudah mulai terkaburkan ya. Ya, bagaimana perspektif masing-masing kita lah, baik dan tidaknya itu jangan langsung menghakimi bahwa ketika ada orang manggil dukun itu jelas kesyirikan, tapi belum tentu. Kadang itu karena ada like dan dislike dari golongan tertentu itu yang kemudian dijudge adalah dukun, bahwa ternyata si personal sendiri itu tidak amalan-amalannya itu tidak jauh dari atau tidak mengarah kepada kesyirikan. Ini fenomena memang ada di masyarakat ini. Nah, dari pandangan Pak Ali sendiri, bagaimana fenomena masyarakat tentang ini perdukunan? Kalau dukun, ini bukan dukun bayi ya. Bukan. Terus kalau jimat-jimat. Dukun dari sudut pandang saya itu berarti ilmu tentang metafisika berarti yang apa namanya sesuatu yang kasat mata. Nah ini enggak ya pokoknya hubungannya enggak apa namanya metafisika, kurang tahu saya. Terus ini juga kalau masalah meramal itu kata Pak Syukur itu katanya apa namanya syirik juga. Nah itu apa nggak boleh haram ya. Nah ini saya bukan setuju juga, mas saya desain itu apa suka-suka meramal loh ya. Iya meramal. Dari ilmu sains di perkuliahan bahkan dosen-dosen itu biasanya meramal loh. Sering itu dalam melakukan penelitian. Hipotesa itu. Hipotesis itu meramal. Ya. Dan yang sering melakukan peramalan itu adalah yang saya pikirkan lah orang statistika, karena mengambil data untuk apa namanya kedepannya apa yang terjadi. Makanya Pak, prediksi lah. Kalau kita dari sudut pandang agama, dokter itu sebenarnya sama dengan dukun kalau kita samakan. Ayo, karena juga meramal kan. Kamu saya katakan dia tidak tahu persis, hanya kira-kira kan? Hanya istilahnya yang beda, diagnosa. Tidak tahu. Ayo, kalau disama-samakan dengan dukun, dokter itu BMKG istilahnya yang apalagi kalau kiraan. Betul. Itu kan kalau sekarang juga. Ya kalau sekarang dokter misalnya kita percaya dengan dokter kan sama dengan percaya dukun. Yang menyebutkan dokter, saya tanpa suntikan ke dokter, saya tidak panas. Nah ini merusak akidah juga. Iya kan? Oke, terima kasih. Jadi tergantung personal masing-masing. Oke. Masuk. Oke, terima kasih. Tadi dukun dan ilmu hikmah. Salah satu contohnya ilmu hikmah tadi adalah
kitab Al-Awfaq, kemudian kitab Syamsul Ma'arif. Oke. Sekarang pandangan teman-teman Isnu untuk sesi yang terakhir. Gimana? Yang terakhir ini, setelah ini kita selesai. Dan Oke, closing. ya. Nah, kita closing setelah ini. Mempelajari ilmu hikmah, contohnya Al-Awfaq, Syamsul Ma'arif dan lain sebagainya. Menurut pandangan sahabat-sahabat Isnu, Boleh saja kalau saya. boleh, oke. Dari Bapak. Boleh, tinggal nanti bagaimana Pelaksanaannya. Iya. Pengamalannya bagaimana? Oke. Kalau pengamalannya menyimpang dari agama, berarti dia juga keluar dari rel tuntunan agama. Kalau dari ilmu sains masih boleh karena masuk bagian ilmu pengetahuan. Nah, boleh, nggak mungkin. Itu bagian ilmu. Dikaji boleh. Kalau praktek enggak, ya coba, nah coba. Ya kalau itu metafisika ya apa namanya itu kayak memasukkan penyakit tanpa menyentuh itu gimana kan nggak masuk akal. Mempelajari ilmu itu menurut sains itu kan sah-sah saja. Ya karena nggak yuk mau Boleh, sah-sah saja. mau buat apa gitu. Ya boleh aja. Nah, oke. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat semua yang ada di manapun, semana berada, tetap di Kopi Isnu. Ya, kajian dan obrolan perihal Islam bersama sahabat-sahabat Isnu PAC Serono. Kesimpulan pada malam hari ini, perdukunan yang menuju kesyirikan haram. Ilmu hikmah dan dukun tidak sama. Jadi jangan dikait-kaitkan ilmu hikmah para kiai, ustadz yang sudah dalam makom mendapat ilmu hikmah itu jangan disamakan dengan perdukunan. Mungkin itu saja hasil obrolan kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di lain waktu dan tempat yang mungkin bisa berbeda, yang lebih mengasihkan lagi, bersama-sama teman-teman sahabat-sahabat Isnu Serono. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame nih Pak. Jadi